Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Nafarel Farm. Halo sahabat petani, menanam cabai di masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau memang penuh tantangan. Salah satu masalah besar yang sering menghantui para petani adalah kekurangan air yang menyebabkan bunga rontok dan hasil panen tidak maksimal. Tapi jangan khawatir sahabat, ada solusi alami dan super manfaat untuk mengatasi tantangan ini, yaitu Mycorrhiza. Apa itu Mycorrhiza? Bagaimana cara kerjanya? Dan kenapa Mycorrhiza bisa menjadi sahabat terbaik bagi tanaman kita? Yuk, simak penjelasan lengkapnya, jangan sampai ketinggalan. Tanaman cabai di transisi musim penghujan ke musim kemarau seperti saat ini memang banyak sekali tantangan yang akan dihadapi. Salah satunya yaitu kendala kekurangan air, khususnya nanti pada saat tanaman sudah memasuki fase generatif. Salah satu dampak yang akan dirasakan petani karena kekurangan air tersebut yaitu rontoknya bunga dan produktivitas buah kurang maksimal. Salah satu pencegahan yang bisa dilakukan petani untuk meminimalisir hal tersebut yaitu dengan aplikasi Mycorrhiza. Mycorrhiza adalah simbiosis asosiasi antara jamur dan tanaman yang mengkolonisasi jaringan kortek akar terjadi selama masa pertumbuhan aktif tanaman tersebut. Bentuk simbiosis yang terjadi yaitu mutualisme atau saling menguntungkan bagi Mycorrhiza dan bagi tanaman. Dalam simbiosis ini, jamur membantu tanaman menyerap air dan nutrisi, sementara tanaman menyediakan karbon organik sebagai sumber energi bagi jamur. Terdapat dua jenis Mycorrhiza yang bermanfaat bagi tanaman, di antaranya Endomycorrhiza dan Ectomycorrhiza. Endomycorrhiza merupakan jenis Mycorrhiza yang hidup di dalam sel akar dan membentuk hubungan langsung antara sel-sel akar. Endomycorrhiza ini pertumbuhannya sangat bergantung pada keberadaan tanaman inang. Jadi, apabila tanaman mati, Endomycorrhiza juga mati. Endomycorrhiza banyak ditemui atau digunakan untuk budidaya tanaman hortikultura. Sedangkan Ectomycorrhiza merupakan jenis Mycorrhiza di mana seluruh struktur fungi menyelubungi masing-masing cabang akar dalam selubung atau mantel hifa, yang mana hifa hanya menembus antar sel kortek akar. Ectomycorrhiza ini umum ditemukan pada tanaman kayu seperti pinus dan eukaliptus. Kecil tapi berdampak besar, menggambarkan manfaat dari Mycorrhiza. Meskipun keberadaannya seringkali tidak kasat mata, jamur ini memiliki peran yang sangat besar dalam ekosistem dan pertanian. Mycorrhiza memiliki berbagai manfaat yang menjadikannya solusi alami untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanpa mengandalkan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama Mycorrhiza. Yang pertama, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman kekeringan, sehingga sangat direkomendasikan di musim kemarau. Rusaknya jaringan kortek akibat kekeringan dan matinya sel akar tidak berpengaruh signifikan pada akar berMycorrhiza. Ectomycorrhiza mampu menyerap air yang ada pada pori tanah di saat akar tanaman tidak mampu lagi menyerap air. Sedangkan hifa eksternal Endomycorrhiza dapat memperluas area penyerapan air di dalam tanah yang menyebabkan jumlah air yang diserap meningkat. Yang kedua, membantu meningkatkan serapan unsur hara, khususnya unsur fosfat. Unsur fosfat dibutuhkan mulai dari berkecambah sampai panen dan menjadi sumber energi. Karena peran dan kebutuhannya yang sangat penting bagi tanaman, ketersediaan unsur fosfat ini harus diperhatikan.
Sebenarnya di dalam tanah, unsur fosfat tersedia dalam jumlah melimpah. Namun, unsur tersebut tidak disajikan dalam bentuk yang bisa diserap tanaman. Penggunaan mikoriza dapat mengubah unsur fosfat yang tidak bisa diserap tanaman menjadi bentuk siap diserap oleh tanaman. Dengan penggunaan mikoriza ini menyebabkan ketersediaan unsur hara yang bisa diserap tanaman tinggi, yang berakibat menghemat penggunaan pupuk kimia ataupun pupuk yang kita berikan lebih bermanfaat, tidak terbuang sia-sia. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Patogen akar menginfeksi jaringan kortek akar yang belum masak atau masih muda, serta menyebabkan nekrosis. Mantel dari ektomikoriza sebagai penghalang fisik melindungi akar tanaman dari patogen. Selain itu, mikoriza menggunakan hampir semua kelebihan karbohidrat sehingga tercipta lingkungan yang tidak cocok untuk patogen. Akar tanaman yang sudah diinfeksi mikoriza tidak dapat diinfeksi oleh cendawan patogen yang menunjukkan adanya kompetisi. Mekanisme lain yang dilakukan mikoriza untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit yaitu dengan menginduksi produksi senyawa sinyal seperti jasmonat atau Ja dan etilen atau Et yang berperan dalam induksi ketahanan sistemik tanaman yang menyebabkan aktivasi mekanisme pertahanan alami dari dalam tubuh tanaman. Yang keempat, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan, cekaman nutrisi, serta suhu ekstrim. Mikoriza membantu menjaga keseimbangan air dalam sel tanaman dan meningkatkan ketahanan akar terhadap suhu yang ekstrim. Dengan adanya mikoriza, akar tanaman tetap berfungsi optimal meskipun suhu tanah berubah drastis. Selain itu, tanaman yang bersimbiosis dengan mikoriza cenderung menghasilkan lebih banyak senyawa antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan akibat stres oksidatif yang disebabkan oleh suhu tinggi atau suhu rendah. Mekanisme lain dalam hal meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan yaitu mikoriza meningkatkan kapasitas retensi air di dalam tanah dan memperbaiki struktur tanah sehingga tanaman lebih tahan terhadap kondisi kering atau suhu beku yang bisa merusak jaringan tanaman. Mikoriza juga merangsang produksi hormon seperti auksin dan sitokinin yang membantu tanaman beradaptasi terhadap stres lingkungan, termasuk perubahan suhu ekstrim. Mikoriza merupakan solusi alami dan berkelanjutan dalam meningkatkan produktivitas pertanian tanpa merusak lingkungan. Dengan memanfaatkan mikoriza, petani dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan, serta menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan mikoriza di sektor pertanian sangat dianjurkan untuk mendukung pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Demikianlah penjelasan tentang mikoriza dan manfaatnya bagi pertanian, khususnya dalam menghadapi tantangan di transisi musim seperti ini. Dengan penerapan mikoriza, petani dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan, memperbaiki unsur hara, dan meningkatkan produktivitas tanaman secara alami dan berkelanjutan. Mari kita dukung pertanian yang ramah lingkungan dengan solusi alami seperti mikoriza, agar hasil pertanian semakin optimal tanpa mengandalkan bahan kimia yang berlebihan.